ada di masing-masing Bapak Ibu semua. Nanti akan ada paparan langsung dengan Pak. Sementara itu Pak Sekda, acara Bobi Jama ini kami selaku moderator. Sebelum ke Pak Bupati, ada sambutan arahan dari Pak Sekretaris Daerah. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Para asisten, staf ahli Bupati, seluruh para komite yang hadir, garis besar gitu ya, singkat tapi namun kena di dalam arahan untuk 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semua, kemarin kita sudah melakukan efisiensi ya, tolong seluruh OPD untuk dalam kapasitas sedang naik dari rendah di 2023. Oleh karenanya ini untuk 2025 ini lebih lagi untuk dibahas, tapi nanti kita akan mendapat arahan dari Pak Bupati semua. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator asisten 2, Hormat Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Dirjen Asisten, Staf Ahli, pimpinan jabatan tinggi pertama. Pembahasan RPJM di konsultasi publik kita itu diminta untuk menyelesaikan dan beriringan dengan dokumen RPJM itu adalah renstra. Artinya apa yang disampaikan Pak Asisten 2 tadi, bahwa kita ada suatu saat nanti dalam minggu ini kemungkinan kita sedikit brainstorming paparan kepada Pak Bupati dan Bapak Wakil terkait masalah. Yang lalu Pak, mewakili Pak Bupati, mungkin kami ditugaskan di BNS Pak terkait masalah silaturahmi antara Pangeran Banten dan jangan sampai besok pimpinan menanya masyarakat Pak Camatnya pernah sosialisasi atau belum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asisten 3. Izin sebelum ke Pak Bupati, kami laporkan Pak Bupati hari Kamis besok Pak, tanggal 8 akan ada hari penanaman mangrove Pak, yang insya Allah dipusatkan di Kabupaten Pesawaran, di pemerintah Provinsi Lampung dengan 15 kabupaten kotanya. Kegiatan dipusatkan di Pesawaran dan kita diminta untuk kabupaten kota izin Pak Bupati melakukan penanaman di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda dan jajaran, Pak Asda dan jajaran, saya senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama kita bahas tentang apa yang akan kita kerjakan ke depan ini dong. Dalam rangka untuk membangun negara kita. Nanti saya akan lihat seperti kata Pak Sekda tadi, kita lihat dan akan evaluasi masing-masing PD itu menunjukkan apa pekerjaan-pekerjaan. Dan saya ingin meyakinkan ke semuanya bahwa sekarang ini dengan sendiri secara alami akan terseleksi, akan terlihat. Tidak perlu saya yang pelajari satu persatu, tapi akan terlihat nanti. Karena semua masyarakat itu pada dasarnya tahu apa yang Anda kerjakan selama ini, apa yang akan dikerjakan untuk depan, itu tahu. Itu secara alami. Nggak usah kita secara pakai teori apapun akan kelihatan. Nah, tolong nanti melalui bagaimana untuk mengangkat harga derajat masyarakat Tenggabus, untuk masyarakat mereka, bagaimana Tenggabus bisa sejajar dengan daerah lain. Itu menurut saya orientasi sekulnya itu tidak ada lain. Alhamdulillah saya sudah kali di sini mungkin umur saya lebih tua. Ya. Saya sudah 66 tahun. Kalau 6 tahun kan di sini masih ada kerja sini berarti kalau saya kan. Saya tidak ada itu lain. Apa yang saya pikirkan? Cuma bagaimana kita cara memikirkan itu termasuk yang ada sekarang harus memikirkan masa depan kepada anak cucu kita seperti halnya kita ada sekarang hasil pemikiran
hasil nanti itu kita nanti sama dengan ini, bahkan lebih hasilnya nanti kan itu. Jangan berpikir bahwa kita sebagai ASN karena kita sudah digaji sebagai ini, tugas saya hanya ini menjalankan formalitas itu. Tapi maksud saya barengilah dengan niat bahwa kita memang untuk masa depan adalah cucu kita. Betul-betul. Dan ini serius, saya bukan ngomong receh di sana. Semua karakter daripada pejabat-pejabat yang ada di Tangerang Selatan, yang ada di Kabupaten Tangerang, kita ubah pelan-pelan supaya mereka betul-betul serius. Jangan dianggap hanya formalitas kerjaan ini. Dan ini akan terreaksi sama alam, otomatis. Nggak perlu ini itu manusia, alamnya akan nanti kelihatan. Kalau kita berbohong dengan ini, kita kelihatan tingkah kita ini udah salah. Betul. Ini saya udah 65 tahun sudah praktik juga hidup susah, udah miskin apa segala macam sudah. Beliau high class itu sudah. Saya terus terang setengah dunia itu sudah saya kelilingi. Jadi sedikit banyak tahu saya karakter manusia yang ada di ini. Nah, jadi tolong nanti saya minta pengertiannya betul-betul, cobalah kita serius, jabarkan apa yang jadi visi misi saya. Nanti kita akan melihat dan tolong implementasikan itu, bukan hanya dijabarkan tapi tidak diimplementasikan ke masyarakat. Harus kita alam akan membaca Anda dan gerakan kita akan menunjukkan kesalahan kita otomatis. Kalau kita memang itu pasti dengan gerakan dan ekspresi kita itu yang akan dibaca oleh alam, dibaca oleh manusia bahwa itu salah. Tidak perlu kita ngomong itu percaya atau tidak percaya. Itu dari ilmu psikologi. Ada saya dengar, jangan dikira saya tidak mendapat laporan, jangan dikira saya tidak mempelajari sama ini. Ada yang meminta tangan apapun harus di rumah aja sama. Cari di rumahnya nggak ada, harus di mana. Dan ini bisa saya buktikan. Ada itu laporan. Nah ini jangan lagi ke depan itu seperti itu. Jangan ada dana formalitas. Tolong Pak Camat nanti serius lah itu, karena tergantung basicnya dari bawah ini, dari kepala desa sampai camat itu baru OPD yang terkali, baru ke bupati. Tapi kalau dari kepala desa laporan sudah fiktif, laporan sudah ini, camat fiktif, ini semua dibuat sampai bupati dibuat, sampai akhirnya bupati juga akan terkontaminasi sama kejelekan itu sama pembohongan itu. Saya minta jangan. Ini saya berusaha bicara kita sama ya. Saya anggap bicara kita dengan bicara itu. Saya nggak perlu terlalu formal bicara apa adanya. Tapi kalau mau bicara undang-undang secara teori juga boleh juga, nggak apa-apa. Suatu waktu boleh saya di. Cuma dalam rangka ini nggak usah kita ini. Terutama di sini OPD-OPD yang terkait dengan potensi yang ada di daerah ini. Kesalahan fatal yang ada selama ini. Potensi yang ada di sini tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak pernah digali. Pertanian, Pak, saya jelaskan di sini. Saya selalu jelaskan dengan masyarakat. Waktu zaman Pak Harto, yang namanya pertanian itu, petani itu dibantu alat pertanian, dibantu pupuk, dibantu ini oleh pemerintah. Itu bibit. Dibantu tenaga pertanian, tenaga ahli-ahli dari luar negeri, dari Jerman, dari mana disekolahkan oleh Pak Harto, pulang berkolaborasi sama ahli-ahli kita dari Gajah Mada, turunkan ke lapangan untuk membantu petani. Kurang puas, hampir masuk desa. Kekurangan masyarakat yang ada di daerah, karena kita dulu masyarakat asli itu kurang, kirim terintegrasi. Tujuan terintegrasi itu bukan hanya untuk merebut kekayaan orang daerah untuk orang Jawa, bukan. Memang untuk pemerataan itu. Karena bagaimanapun dalam teori tidak mungkin ada peredaran ekonomi di dunia ini kalau kita 80% petani, kalau nggak ada hasil jual beli hasil tidak pernah membantu petani, tidak pernah memperhatikan petani. Padahal kita sumber daya manusia kita, sumber daya kehidupan kita adalah dari petani, kita 80%. Bagaimana mungkin kita mau hidup eksis?
Kalau kita hanya mengharapkan dari uang kau itu pembagian hasil yang dari pusat itu juga. Nah, jadi itu harus kita sadari betul. Kalau berikan kesadaran kepada itu. Akhirnya apa? Petani 20 tahun, 15 tahun terakhir sama sekali tidak ada perhatian dari pemerintah. Betul. Saya sudah buktikan di bawah, mereka tidak terima. Sehingga mereka mencari. Dan 74% orang mengharap dari saya kemarin itu. Hanya 23% termasuk yang ada di sini, mungkin yang nggak perlu berharap sama saya. Mungkin. 74%. Dan itu saya akan bela. Jiwa saya, nyawa saya pun akan saya korbankan. Jadi kalau jangan pernah coba-coba coba kita mau berlawanan, karena ini untuk masyarakat banyak. Tolong kita sama-sama. Jadi jangan ada apa ya? Jangan ada euforia seolah-olah gimana. Termasuk kacamata lurah, kacamata minyak. Saya akan suatu waktu saya akan turun. Tanpa didamping sektor, tanpa didamping siapapun, saya akan turun, saya akan lihat. Dan saya sudah niat betul, saya bertanggung jawab atas kampus ini 5 tahun ini. Karena saya memang diminta oleh masyarakat. 74% masyarakat minta percaya kepada saya. Nggak ada gaya-gaya basa-basi, gaya-gaya ini nggak. Harus apa adanya. Dan semua bapak-bapak juga harus apa adanya. Ngomong sama saya terus terang nggak, Pak, saya begini. Saya tahu. Semua adalah saya tahu. Dan ekspresinya ini kita lihat. Apa mau menanggapi apa omongan saya, aku percaya atau tidak omongan saya, atau begitu omongan saya, atau mau tertawakan saya juga saya bisa lihat. Untuk 65 tahun, saya memimpin partai politik itu selama-lamanya udah berapa 10 atau hampir 20 tahun dari zaman Pak Gafur. Jadi secara psikologis saya udah bisa melihat satu-satu orang-orang itu bisa. Selalu saya bergaul dengan mereka. Saya jadi dewan juga sekian tahun, selalu berhubungan dengan pegawai negeri aparat. Jadi tolong bapak semua ibu ya, tolong mulai hari ini kita sama-sama kita kerjasama. Saya sangat menghargai dan kita harus berkarya betul-betul berdasarkan itu kita, keinginan kita, karir kita, betul-betul hasil karya kita, dedikasi kita kerja. Saya tidak pernah akan mendengar ada permintaan uang dalam spesial pun permintaan uang dalam rangka untuk kenaikan pangkat segala macam, saya nggak mau. Tidak mau sama sekali saya. Mau pindah jabatan harus ada duit, harus ada ini, saya nggak mau. Dan kepada PU saya ingatkan, itu yang namanya proyek itu yang namanya kontraktor itu sudah bikin itu, basicnya itu dan itu harus keuntungan keluarga sendiri. Tapi jangan mengurangi, jangan pernah coba-coba mengurangi spek dari itu. Dari itu kita. Korban masyarakat korban. Nilai 2 miliar, ada dibangunkan 1 miliar kena ini dibagi-bagi. Ini yang saya nggak mau. Dan saya tidak pernah segan dan saya harus tegas. Seserahkan bagi jasa kepolisian saya nggak mau. Betul. Saya ngomong satu orang dua kontraktor yang berbuat curang. Pejabat boleh curang, saya bela sekarang 100.000 orang. Dan bangga saya berani. Ya, saya harus tega. Ya, jadi saya itu kata sampaikan sekali lagi saya ulangi bahwa saya visi misi saya sudah terbuka, open, di mana sudah tahu. Orang awam pun tahu visi misi saya. Bagaimana untuk kesejahteraan bangsa, bagaimana itu ini, bagaimana saya mau membangun infrastruktur, bagaimana saya mau ini. Nah, kalau terjemahkan itu buat visi itu. Nanti kita akan jalankan sama-sama. Dan pada ini yang pertama ini bapak-bapak yang saya langkah saya pertama sekali di Pak Dokter itu kita harus kan. Saya sudah ngomong dengan gubernur, dengan bahkan di pusat pun saya ngomong. Dan nanti insya Allah saya itu turun sampai ke pusat. Bukan hanya kita menunggu di sini ya. Saya sudah berhubungan dengan Dirjen Pendidikan, bagaimana caranya sekolah kita ini supaya terbantu. Sudah. Dengan Dirjen Pendidikan, nanti dengan PU, saya akan berhubungan juga. Karena memang alhamdulillah saya itu selama ini jadi dewan, selama ini jadi pengusaha, ada di penyangga DKI. Penyangga DKI itu memang hubungannya langsung dengan kementerian dan itu, dengan istana. Jadi saya banyak bergaul di situ.
Jadi insya Allah. Nah kebetulan anak saya tertua juga, dan orang-orang didikan saya yang selama ini di partai saya itu jadi menteri, jadi sudah itu bisa kita dukung, dan insya Allah nanti saya akan nanti dirjen itu saya juga undang, saya mau ajak kita nanti ada kalau seperti itu mana ada ya? Oh, nah itu nanti kita akan turun sama dirjen, kita akan lihat. Kemarin juga saya minta bantu itu sama anggota DPR. Saya minta jatah untuk bantuan kepada rehab rumah. Itu di Komisi 5, rehab rumah yang ada di partai-partai. Kita dapat. Saya minta jatah 100 orang itu jatah. Nah itu. Terus ada beberapa itu banyak sekali kita itu. Rumah sakit juga insya Allah nanti sebentar lagi kita akan realisasikan. Nah saya minta juga dukungan daripada semua PD supaya mendukung bahwa bulan Juli, tanggal 8 bulan Juli itu yang namanya BPJS itu tidak ada lagi istilah ditolak, harus semua. Saya kemarin sudah ngomong dengan bagian itu di apa itu di BPJS. Zaman pemutihan kok kalian harus pemutihan sebelum utang tadi terus. Ini zaman pemutihan ini zaman ini. Jadi nanti kita akan minta diskon juga, nanti bisa kita siapkan. Kita ke sana, non sebelum tidak akan bisa. Kalau kita hanya mengandalkan uang jauh dari itu, nanti insya Allah nanti masalah wisata segala macam kita akan angkat. Makanya nanti dari dinas wisata nanti itu kita koordinasi nanti itu nanti saya suruh turun dari itu untuk melihat dari pusat dari kementerian. Kemungkinan potensi apa yang harus diberikan itu. Nanti kita minta beliau itu bisa turun sama kita. Pertanian juga gitu. Apalagi nanti suara pangan dari Pak Ibu ini. Alhamdulillah tengah musim nasi bagus sebetulnya. Gubernurnya orang Gerindra, presidennya orang Gerindra. Ini mau nggak mau itu nggak bisa lah mau bohong-bohongan, memang begitu alurnya. Katakan itu sama semua 100% sama, kalau itu tidak ada lah. Pasti ada ininya, kelebihan anak kampung sama anak itu kan. Nah ini kita kebetulan kita itu presiden kita Gerindra, gubernur kita Gerindra, saya Gerindra. Walaupun saya anak angkat baru dari Gerindra. Saya tadinya ketua Nasdem, karena memang politik itu momentum, asas manfaat politik. Bisa, saya terlalu itu dengan itu. Saya pimpinan ketua Nasdem di Tangsel. Ditarik oleh Gerindra untuk calonkan di bupati di sini. Ya udah saya bilang tetap apa-apa. Jadi itu bapak-bapak ya Ibu ya. Saya minta pengertiannya betul-betul kita bisa kerjasama. Saya inginkan kerjasama kita bukan karena di TT atau karena apa, karena betul-betul kebersamaan kita. Kita nggak ada apa lagi yang harus kita kerjakan, kita udah umur seperti ini. Yang kita pikirkan itu masa depan itu anak cucu kita. Kalau kita mau pikir apa lagi, 23 tahun berpensiun. Makanya mari kita manfaatkan ini. Dan saya terus terang, tolong jangan sampai nanti kita saling nggak enak. Saling nggak enak kalau artian salah pengertian. Karena bagaimanapun akan terbaca, Pak. Bapak bisa baca saya dari ekspresi wajah saya, bisa Bapak baca apakah saya itu buat-buat atau bagaimana. Tapi sebaliknya saya pun bisa baca Bapak. Mau ketawa seperti apapun, mau apapun saya bisa baca. Itu semua memang udah malam gitu. Kita saling bisa baca. Jadi tolong kita ikhlas serius. Kita ini. Jadi kita semua gerakan kita dari itu kita betul-betul serius. Jangan itu. Saya kira untuk sementara nanti insya Allah kita ke depan sambil berjalan kita bisa, tapi yang paling penting kita bisa bersama-sama kita betul-betul eratkan kita, samakan persepsi, samakan niat, itu paling penting Pak. Samakan niat, persepsi kita bahwa kita untuk membangun. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara tulus untuk
membangun kemajuan Kabupaten Tanah. Jadi kita samakan, jabarkan, dan implementasikan visi misi dari Bapak Bupati. Itu yang bisa kita simpulkan. Kebersamaan yang sampaikan Bupati, kita satu gerbong, lokomotif ada di beliau, dan kita harus dukung dan sukseskan untuk 5 tahun ke depan. Itu yang bisa